يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayyakumullah wa ra'akum. Alhamdulillah, pada hari ini dengan izin Allah saya akan berbagi sebuah kisah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan keberkahan langsung dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita ketahui, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bashar, walakinnahu laisa kal bashar. Sesungguhnya Rasulullah adalah manusia, namun bukan manusia sembarangan. Kisah ini berawal seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Muadz bin Jabal. Orang yang begitu sangat muda, tangguh, sangat gesit untuk mencari uang. Kedekatannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu banyak diceritakan dalam berbagai macam hadis. Karena Muadz bin Jabal adalah utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi penguasa atau hakim di kota Yaman. Muadz bin Jabal dalam berbagai macam kitab hadis ataupun kutubus sirah pernah dijumpai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tangannya yang begitu sangat kasar. Dijumpai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah menengadahkan tangannya, mengambil tangan Muadz bin Jabal. Dalam riwayat lainnya adalah Sa'ad bin Muadz. Begitu dilihat oleh Rasulullah, tangannya begitu sangat kasar. Muadz bin Jabal pun akhirnya mengatakan, "Ya Rasulullah, tanganku sangat kasar lantaran kerja keras yang aku lakukan." Diambil tangan itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas dikecup. Kemudian diriwayatkan Nabi berkata, "Hadhihi yadun yuhibbuhullahu, hadhihi yadun yuhibbuhallahu wa rasuluhu, wa la tamassuha nar." Sesungguhnya tangan ini sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya dan tidak akan mendapatkan api neraka. Kecupan yang begitu sangat istimewa dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada tangannya Muadz bin Jabal menimbulkan sebuah keberkahan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusnya ke kota Yaman untuk menjadi penguasa atau hakim kota Yaman, disitulah kemudian bisnisnya Muadz bin Jabal bertambah. Kekayaannya berlipat ganda, terus berlipat ganda. Dahulunya Muadz diceritakan sebagai seorang pebisnis yang sangat mengalami pailit. Hutangnya melebihi dari kekayaan yang dia miliki. Hajar Rasulullah SAW Muadz bin Jabal. Dahulu Rasulullah pernah melarang Muadz untuk menggunakan uangnya lantaran hutangnya begitu sangat banyak, bahkan tak mencukupi untuk membayar hutangnya. Sehingga Rasulullah SAW diminta oleh Muadz bin Jabal agar Rasulullah menghubungi para pemberi hutang kepadanya untuk mengampuni dan tidak membayar hutang lantaran ketidakmampuan Muadz bin Jabal untuk menunaikan hutangnya. Inilah yang kemudian Rasulullah setelah dijumpai para pemberi hutang kepada Muadz tidak mau memberikan keringanan. Akhirnya Rasulullah menjual seluruh harta Muadz dan itu pun tidak cukup untuk membayar hutang-hutang Muadz bin Jabal. Melihat nasibnya begitu sangat mengenaskan dan dia terus bekerja. Akhirnya Rasulullah mencium tangannya dan mendoakannya. Sesungguhnya
tangan yang keras itu, orang yang benar-benar bekerja untuk menghidupi diri dan keluarganya, sangat dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Ya. Makanya dalam hadis Sahihul Bukhari dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Walladzi nafsi biyadihi la ya'khudha ahadukum hablahu fayahtatiba ala dhahrihi khairun lahu min ay ya'tiya rajulan fayas'aluhu a'tahu aw mana'u." Abu Hurairah meriwayatkan hadis Rasulullah SAW bersabda, "Dan demi jiwaku yang berada di tangannya, sesungguhnya salah satu dari kalian bekerja memotong kayu dan membawanya di atas punggungnya, itu lebih baik jika dia meminta diberikan atau tidak diberikan." Inilah yang kemudian dilengkapi dalam hadis Sahih Bukhari lainnya, "Ma akala ahadun ta'aman qad khairun min ay ya'kula min 'amali yadihi. Wa inna nabiyallah Dawud alaihi salam kana ya'kul min amali yadi." Tidaklah seseorang memakan makanan yang baik kecuali makanannya itu dia raih dari hasil kerja tangannya. Dan Nabi Allah Dawud, dia bekerja dari hasil tangannya, makan dari hasil kerja tangannya. Inilah yang kemudian setelah Mu'adz bin Jabal berada cukup lama di kota Yaman, kekayaannya berlimpah, datanglah pasca Rasulullah SAW wafat, Umar bin Khattab mendatangi Mu'adz bin Jabal, tak lain dan tak bukan. Yang diingini Mu'adz adalah, yang diingini Umar bin Khattab adalah agar Mu'adz memberikan bagian harta untuk kas negara, lantaran tugasnya yang diberikan oleh Rasulullah tak lain dan tak bukan demi untuk kas negara. Di saat itu pula perintah Umar agar Mu'adz bin Jabal mengeluarkan setengah harganya untuk masuk dalam kas negara tak lagi diberikan perhatian oleh Mu'adz bin Jabal. Namun setelah itu, sehari kemudian, larilah Mu'adz bin Jabal mendatangi rumah Umar bin Khattab, menangis dengan terseduh-seduh. Dia mengatakan, kisah ini diriwayatkan oleh Abdul Razak dalam kitab Al-Musannif. Menangis Mu'adz bin Jabal di hadapan Umar bin Khattab, yang lain tak bukan dia mengatakan, "Wahai Umar, aku bermimpi tadi malam. Aku tergenang dalam sebuah air yang begitu sangat banyak. Tenggelamlah aku dan aku sangat takut. Aku melihat dalam mimpi itu engkau memberikan pertolongan kepada aku, wahai Umar bin Khattab. Sekarang aku ingin memberikan sesuatu yang aku miliki. Mari kita sama-sama datang kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq." Berhadapkanlah berduanya menghadap Abu Bakar As-Siddiq. Lantas Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, "Wahai Mu'adz, aku tidak akan mengambil dari harta yang engkau miliki." Disitulah kemudian Umar bin Khattab mengatakan, "Al-an halla wa tab." Sekarang hartamu menjadi harta yang halal dan harta yang baik, wahai Mu'adz bin Jabal. Lihatlah kepada sebuah keberkahan atas apa yang dilakukan Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal. Sesungguhnya semua itu tak lain dan tak bukan adalah dihasilkan dari keberkahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kegesitan bekerjanya Mu'adz bin Jabal. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah untuk selalu berusaha bekerja dengan tangan kita sendiri dan memakan dari hasil kerja dari tangan yang Allah ciptakan ini. Hadanallahu ika majma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم